Saudara-saudara jemaat, salam sejahtera untuk kita sekalian, Shalom. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari kita berdiri dan memulaikan ibadah ini dengan menyanyikan NNBT nomor 1. Naikkan doa pada Allah di tempatnya yang kudus, sembah Dia yang di sorga, Allah yang Maha Kudus. Puji Dia, Juru Selamat manusia. Agungkanlah yang mulia, Juru Selamat dunia. Marilah kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Sebagai nats pembimbing terdapat dalam Daniel 9 ayat 3. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Kepadamu ku berdoa. Kepadamu ku berdoa dan ku pinta, ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku, karena ku tahu Kau selalu di sisiku. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu, karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Jemaat disilakan duduk kembali. Marilah jemaat Tuhan, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Sebagai nats pengakuan dosa 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9, firman Tuhan berkata, jika kita berkata
bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Marilah kita berdoa. Tak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu ya Tuhan Allah yang Maha Tahu. Segala yang terjadi dalam hidup kami sebagai umat manusia ciptaan-Mu. Jalan kami terkadang menyimpang dari jalan-Mu. Kami yang berdoa supaya Tuhan berkati setiap kerja, usaha yang kami lakukan. Tetapi ketika keberhasilan Engkau karuniakan, kami bagai kacang lupa akan kulitnya. Kami tak mampu peduli dengan sesama kami yang membutuhkan. Kami egois, tidak menaruh kasih. Nyata dalam hidup kami lebih sering mementingkan diri kami sendiri dan tidak mau ambil pusing dengan kesukaran yang dialami orang lain. Padahal Engkau mengajar kami Tuhan untuk saling mengasihi, mempedulikan, bertolong-tolongan menanggung beban, demikian kami penuhi hukum Kristus. Maka atas semua yang jahat yang kami telah perbuat, baik sebagai pribadi, keluarga, kelompok maupun bangsa ini, kami mohon Tuhan, ampunilah dan kasihanilah kami yang berdosa ini, ya Tuhan. Amin. Ya Allahku, kami mengaku dosa. Ya Allahku, kami mengaku dosa. Ampunilah kami, Kyrie eleison. Ya Allahku, kami mengaku dosa. Ampunilah kami, Kriste eleison. Ya Allahku, kami mengaku dosa. Ampunilah kami, Kyrie eleison. Saudara-saudara, jika seorang berbuat dosa, maka kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Maka percayalah kepada Injil ini dan hiduplah dalam damai sejahtera. Ku diberi belas kasihan. Ku diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku. Tadi ku angkuh, kini heran, Tuhan besar rahmat-Mu. Kidung imanku bergema,
sungguh mulia. Jemaat yang dikasih Tuhan, marilah jemaat diundang berdiri. Kita mengaku iman kita bersama umat percaya di muka bumi, kita ungkapkan pengakuan iman rasuli. Biarlah masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Dengarkanlah hukum Tuhan dalam Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Efesus 4 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-32. Manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Janganlah hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka, perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama, yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, yang telah meteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegemaran, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikianlah pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus
telah mengampuni kamu. Demikianlah hukum Tuhan, kita sambut dengan Kidung Jemaat 353 ayat yang ketiga. Jangan kau lupa Ia serta perintah kasih-Nya patuhilah. Mari dengan lembut suaranya, anakku datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tenteram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Tuhan menyertai saudara-saudara. Marilah kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Firman-Mu Tuhan, sungguh memberkati kami dalam menjalani hidup seperti yang Engkau inginkan. Kami mau belajar firman-Mu dari bagian Alkitab Nehemia 1 ayat 1 sampai 11. Berbicaralah bagi kami masing-masing ya Tuhan. Kami mendengarkan. Amin. Marilah jemaat Tuhan, kita membaca bagian firman Tuhan. Membaca bersama Nehemia pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Kita akan membacanya bersama-sama. Firman Tuhan di dalam perikop doa Nehemia bagi orang Israel. Kita mulai. Riwayat Nehemia bin Hakalia. Pada bulan Kisleu tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercelah. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit, kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya, dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu, dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa hambamu itu, yakni, bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi, bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit,
akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu. Dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu, aku ini juru minuman raja. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, Shalom. Puji Tuhan yang terus memberkati kehidupan kita semua. Sampai pada saat ini, di minggu pertama bulan Mei tahun 2020, kira-kira somo 2 bulan atau 2 bulan orang tinggal di rumah. Stay at home. Tetapi tetap semangat untuk terus ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Saya percaya kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Karena Allah di dalam Yesus Kristus yang kita imani tidak pernah jauh, apalagi meninggalkan kita, umat ciptaannya. Dia dekat dengan orang-orang yang terus mencari Dia. Datang badekat deng Dia. Nyanda cuma di saat ada dalam pergumulan, persoalan yang datang melanda kehidupan kita. Badai datang menerpa. Tetapi ketika pun lautan tenang, ketika pun kebahagiaan kita alami, keberhasilan, kesuksesan kita terima, kita tidak melupakan Tuhan. Tuhan selalu jadi utama, sebab Dialah segalanya di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena dari Dialah segala yang kita miliki. Dialah segalanya bagi kita, nyanda ada yang lain. Segala sesuatu cuma dari Tuhan. Karena itu, hidup yang diberi adalah memuliakan Dia. Seperti juga yang ditunjukkan dalam bacaan kita saat ini oleh Nehemia. Ketika Nehemia yang disebut adalah anak Hakalia dari suku Yehuda. Dia dibesarkan di pembuangan, namun waktu muda dia jadi pegawai di istana kerajaan Persia. Sebagai juru minuman Raja Artasasta di istana Susan. Juru minuman adalah suatu jabatan yang istimewa, terhormat, kepercayaan, jabatan yang amat besar kekuasaannya dan cuma dapat diberikan kepada orang-orang tertentu yang dipercayai. Hanya orang-orang pilihan. Karena selalu ada di dekat dengan raja. Sebelum makanan minuman disuguhkan kepada raja, maka mereka juga yang harus mencicipi lebih dahulu. Karena itu adalah suatu jabatan yang nyanda main-main. Istimewa. Jabatan kepercayaan, mesti orang yang dipercaya. Karena berhubungan dengan kehidupan seorang raja. Namun saudara-saudara, dalam kesuksesan di pembuangan yang jauh dari kampung halaman nenek moyangnya, nyanda baking Nehemia lupa tanah air, lupa kota permainnya Yerusalem. Buktinya, saat dia bertugas di istana raja ini,
Dia dikunjungi oleh Hanani dan sejumlah orang Yahudi lainnya. Kunjungan mereka ternyata bawa kabar sedih tentang keadaan Yerusalem, masyarakat Yahudi di Yehuda. Apa kabar sedih itu? Apa kabar yang dibawa Hanani dan kawan-kawan? Ternyata bangsa Yahudi yang diam di tanah air sedang menderita kesukaran yang sangat besar mereka alami. Pagar tembok kota, pintu gerbang masih merupakan puing reruntuhan. Seperti waktu diruntuhkan dibakar oleh tentara Babel kira-kira 150 tahun yang lalu. Karena itu, maka runtuhnya dinding, pagar tembok dan pintu gerbang itu sebabkan penduduk kota jadi sasaran empuk dari penjahat-penjahat yang datang dari luar, yang menyerang dan merampas dengan segala tipu muslihat mereka. Nehemia yang ada dengar berita ini, dia sedih, dia menangis, dia berkabung, berpuasa dan berdoa. Akhirnya dia diizinkan raja untuk pergi bangun kembali tembok Yerusalem. Nehemia yang berkabung, suatu tradisi berdoa pada Tuhan dengan sikap penuh penyesalan, sambil duduk di tanah, kenakan kain karung yang kasar, taruh abu di atas kepala sebagai tanda kehinaan dan kehancuran. Nehemia sungguh berdoa sambil berpuasa berhari-hari, nyandak cuma 1 hari. Saudara-saudara, dia mengatakan, dia mengakui segala dosa dan kesalahan yang telah dialami, yang diperbuat sebagai pribadi, sebagai keluarga, bahkan juga bangsa. Maka Tuhan pun mendengar doa Nehemia, membuat Raja Artasastra mendengarkan keluh kesah Nehemia, dan akhirnya pun Nehemia diperkenankan laksanakan kerinduan untuk membangun kembali Yerusalem. Jemaat yang diberkati Tuhan, apa kunci keberhasilan Nehemia? Pertama, Nehemia adalah seorang yang memiliki kepekaan rohani yang tinggi. Nehemia adalah seorang yang memiliki kasih dan kepedulian dengan saudara sebangsa yang menderita. Kedua, Nehemia adalah sosok pribadi yang gemar berdoa. Ia taruh iman kepada Tuhan dengan berkabung, dengan berpuasa, berdoa, memohon kasih karunia Tuhan, dan doa pun didengar oleh Tuhan. Bahkan Tuhan buka hati raja. Raja tidak saja izinkan dia untuk bangun kembali Yerusalem, tetapi kita membaca bagian pasal-pasal selanjutnya, raja memfasilitasi dengan banyak sekali kemudahan. Jemaat Tuhan, Nehemia yang sukses di negeri orang, di Persia, nyandak lupa tanah airnya. Nyandak lupa kaum sebangsanya yang dalam keadaan sulit dan menderita. Ia seorang yang peduli akan nasib orang lain. Sebagai orang Minahasa, sebagai Tou Minahasa, orang kenal moto, Sitou, Timou, Tumou, Tou. Artinya, kita hidup untuk menghidupkan orang lain. Maka seperti itu jugalah yang ditunjukkan oleh Nehemia dalam kehidupannya. Dia tidak cuma hidup untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain.
Dia tidak sombong, dia tidak egois, nyandak pentingkan diri sendiri ketika berhasil. Mampukah kita meneladaninya? Menjadi pertanyaan bagi saudara-saudara dan saya. Sejujurnya, sering kita menemui orang ketika merasa punya kuasa, apalagi diberkati dengan kekayaan. Banyak yang mulai berubah sikap. Kepekaan, kepedulian jadi berkurang. Rasa cinta kasih dan solider dengan orang lain menjadi hambar. Orang lebih sibuk, lebih suka untuk dapat memenuhi apa yang menjadi kebutuhan sendiri, memanjakan dan memuaskan keinginan sendiri, keinginan pribadi. Rasa percaya diri yang berlebihan sering membuat orang tidak peduli Tuhan. Seakan semua kesuksesan yang didapat karena usaha sendiri. Akhirnya banyak orang yang kemudian gagal, yang kemudian hancur kehidupannya. Jemaat Tuhan, firman Tuhan saat ini mengajar kita semua untuk mau peduli, mau memikirkan dan menggumuli keadaan bangsa dan negara kita Indonesia yang kita cintai. Karena Tuhan tempatkan orang di dunia bukan untuk hidup bagi diri sendiri, tapi hidup yang memberkati jadi berkat. Hidup yang mendoakan, bukan cuma jasa berdoa diri sendiri, keluarga sendiri, tetapi juga orang lain termasuk bangsa dan negara ini. Tahun 2020, dunia dilanda dengan wabah COVID-19. Itu bawa dampak, tidak cuma masalah kesehatan, banyak yang sakit. Tetapi juga masalah sosial, bahkan ekonomi. Kesulitan hidup ini jangan membuat kita bertindak asal-asalan. Baking jo apa orang pemau, yang penting kebutuhan terpenuhi. Apalagi kalau sampai korbankan diri sendiri, bahkan pun mengorbankan orang lain. Realitas yang ada menunjukkan bahwa kesulitan ekonomi membuat orang suka cari gampang. Ambil apa yang menjadi milik orang lain. Contohnya mencuri. Firman ingatkan kita agar kesulitan ekonomi, miskin materi, jangan menjadikan kita orang-orang yang kemudian menjadi miskin dalam iman. Sekalipun imanmu sebesar biji sesawi, dapat melakukan pekerjaan yang besar atau disebut memindahkan gunung. Mari dalam keadaan yang saat ini torang alami dalam kesukaran, mari torang lebih dekat kepada Tuhan dalam doa yang sungguh, berdoa berpuasa untuk diri kita, berdoa berpuasa untuk keluarga kita, berdoa berpuasa untuk bangsa Indonesia, bahkan dunia ini. Dan itu pun dilakukan dengan tindakan iman yang serius, nyandak main-main. Kita yakin Tuhan mencukupi kebutuhan kita menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang besar. Karena itu apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan terima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Tuhan Yesus memberkati kita, bahkan bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Terpujilah firman-Nya. Amin.
Marilah jemaat Tuhan, kita mempersembahkan persembahan kita sambil melakukan betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Tuhan menyertai saudara-saudara. Marilah kita berdoa. Syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Nafas hidup masih Engkau beri bagi kami, sehingga masih diberi waktu dan kesempatan beribadah bersama di tengah keluarga yang saling mengasihi, bersumber dari kasih yang diterima dari Tuhan Yesus yang sungguh mengasihi kami. Kami boleh berada di minggu pertama bulan yang kelima bulan Mei tahun 2020. Kami pun masih beribadah di rumah masing-masing. Tetapi kami tidak pernah kekurangan berkat-Mu. Tidak mengukur berkat itu cuma dari segi materi, karena sekalipun di tengah kekurangan materi, sebab pendapatan kami berkurang, bahkan ada yang mungkin sama sekali karena kehilangan pekerjaan, tidak ada berkat materi yang mengalir. Engkau pulihkan kami Tuhan, dengan ketuk pintu hati saudara-saudara kami yang berkelebihan, untuk pedulikan kami dengan berbagi berkat, cukupi kebutuhan mereka yang berkekurangan. Tuhan Yesus, sungguh firman-Mu berkati kami yang buka hati untuk belajar dari dalamnya. Seorang Nehemia yang diberkati dengan kedudukan, jabatan yang sangat penting di kerajaan Persia sebagai juru minuman raja. Jabatan istimewa yang cuma dipercayakan pada orang yang istimewa. Karena tugas mencicipi semua makanan minuman adalah suatu tugas yang tidak main-main berhubungan dengan kehidupan seseorang. Karena itu Tuhan, Nehemia juga menikmati berbagai keistimewaan dengan fasilitas-fasilitas yang boleh dinikmati. Namun semua ini tidak membuat dia berubah sikap, tidak membuat Nehemia tidak peduli dengan kesukaran besar yang dialami saudara-saudara sebangsa yang tinggal di kota yang hancur. Sebagai sosok yang memiliki kasih, kepedulian, kerendahan hati, Nehemia berkabung dan berpuasa. Nehemia berdoa, mohon kasih karunia Tuhan. Doanya pun didengar Tuhan. Sungguh, suatu keteladanan yang patut dicontohi semua orang percaya di masa itu dan kini. Ketika iman ditantang di kala dunia dilanda dengan pandemi COVID-19, firman-Mu ingatkan kami bahwa hidup yang diberkati harusnya jadi berkat. Tuhan tolong, mampukan kami jadi penyalur berkat bagi mereka yang membutuhkan. Sebab betapa penting hidup yang nyandak cuma pikir diri sendiri, tapi juga orang lain yang di tengah kesukaran untuk memenuhi kebutuhan makan minum setiap hari. Terimalah persembahan syukur yang kami persembahkan padamu dengan hati yang tulus. Terus berkati kami jemaat dari kolom 1 sampai 19, Gemim Elim Kolongan, bahkan semua umat Tuhan yang mengikuti ibadah ini, baik dengan siaran TV, kabel, Vision, FB maupun YouTube, dari anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, lanjut usia. Teruslah berkati kami Tuhan,
dalam setiap kerja usaha yang kami lakukan, di tengah kesulitan kesukaran yang melanda dunia ini, yang tidak saja bawa dampak pada masalah kesehatan, tapi juga masalah sosial dan ekonomi. Kami percaya Allah yang kami imani adalah Allah yang mencukupkan kebutuhan kami kini dan nanti. Seperti Nehemia yang menggumuli dalam puasa dan doa, yang selanjutnya pun berupaya untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang runtuh. Tindakan iman itu dibuat Allah berhasil. Kami pun tidak hanya ingin tinggal diam. Kami tidak ingin tidak berbuat sesuatu dengan keadaan yang ada sekarang. Apalagi kalau sampai melakukan kejahatan. Kami mau membangun hidup untuk suatu hidup yang menghidupkan. Hidup kudus berkenan kepada Tuhan. Terima kasih atas kesehatan kekuatan yang Engkau beri Tuhan. Terus terpelihara keadaan kami baik adanya. Walau terkadang dengan terpaksa kami harus keluar rumah untuk aktivitas bekerja, berusaha, melayani, baik di kantor, di kebun, di pasar, di jalan, di pusat-pusat kesehatan masyarakat, di toko, di tempat usaha kami atau di mana saja dalam upaya kami penuhi kebutuhan. Tuhan tolong proteksi kehidupan kami, jaga lindungi kami, selamatkan kami. Berdoa kami untuk mereka yang bertugas di garda terdepan, sebagai tenaga-tenaga kesehatan di pusat-pusat kesehatan, baik di puskesmas, rumah sakit, di tempat-tempat praktek kesehatan lainnya, sebagai dokter, para medis atau juru rawat, sopir yang mengantar mereka yang sakit, ataupun yang ditugaskan membawa mobil jenazah mereka yang terdampak virus COVID-19. Demikian yang bertugas di tempat pemakaman. Tuhan tolong selamatkan mereka, sehat kuatkan dan jauhkan dari segala sakit penyakit termasuk ancaman virus corona ini. Bagi mereka yang bergumul dengan sakit penyakit, apapun dan dimanapun mereka dirawat, di rumah ataupun di rumah sakit, mereka pun yang dalam pemulihan, Tuhan sembuhkanlah mereka. Juga mereka yang dalam usia lanjut, biar fisik menurun kekuatan, biar iman tetap kuat tertuju padamu. Ya Tuhan, kami berdoa untuk upaya pemerintah, baik ada di pusat sampai pelosok-pelosok kelurahan dan desa, di tengah upaya memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini, dalam topangan seluruh masyarakat di dalamnya gereja, kiranya dapat tercapai. Tuhan, tolong selamatkan dunia ini. Selamatkan bangsa kami, pulihkan bangsa kami Indonesia, Provinsi Sulawesi Utara, Kota Tomohon, di dalamnya Jemaat Gemim Elim Kolongan wilayah Tomohon 1. Berkati badan pekerja majelis jemaat, badan pekerja majelis wilayah, badan pekerja majelis sinodo, bahkan seluruh jemaat-Mu yang ada. Terima kasih Tuhan, karena berkat-Mu tak berkesudahan. Sungguh kami alami dalam kehidupan yang Engkau anugerahkan pertambahan usia, baik kelahiran maupun perkawinan, sejak tanggal 27 April sampai hari ini 3 Mei 2020. Kami berdoa, Engkau berkati kehidupan mereka yang bersyukur. Bapak Dance Daniel Warau ke-60 tahun keluarga Warau Langitan kolom 7. Pemuda Aldrin Lodwig Moningka ke-24 tahun keluarga Moningka Linu kolom 18. Remaja Rachel Rau ke-17 keluarga Rau Wungau kolom 11. Ibu Alce Adriana Wola ke-65 keluarga Mait Wola kolom 9. Ibu Priscilia Ingrid Mende ke-27 tahun keluarga Kapomende kolom 18. Ibu Magrit Adelina Runtuwene ke-66 tahun keluarga Mait Runtuwene kolom 13.
Bapak Syamas Eliezer Tela ke-49 tahun keluarga Tela Paat kolom 18. Ibu Hetsi Tulandi ke-37 tahun keluarga Ransun Tulandi kolom 11. Ibu Lisha Supit ke-65 tahun keluarga Wawer Supit kolom 5. Anak Fei Tompodung ke-8 keluarga Tompodung Wola kolom 8. Bapak Yusuf Pangau Gigir ke-49 tahun keluarga Gigir Kalalo kolom 18. Anak Latisya Atalia Pungus ke-3 tahun keluarga Pungus Mangundap kolom 10. Bapak Alfian Langitan ke-37 tahun keluarga Langitan Bawental kolom 12. Ibu Meiti Mumbunan ke-54 tahun keluarga Manengkei Mumbunan kolom 9. Bapak Rudi Goliot ke-56 tahun keluarga Goliotan Sile kolom 2. Ibu Sri Mei Paat ke-55 tahun keluarga Pangemanan Paat kolom 5. Ibu Mei Dipongo ke-47 tahun keluarga Sengek Pongo kolom 11. Bapak Hendrik Nangka Piok ke-56 tahun keluarga Piok Moningka kolom 6. Anak Leticia Agratiana Ampau ke-10 keluarga Ampau Goliot kolom 17. Remaja Kefas Franciscus Supit ke-14 keluarga Supit Polii kolom 7. Ibu Margareta Langi ke-39 tahun, keluarga Wenur Langi kolom 12. Bapak Michael Harpen Linu ke-40, keluarga Linu Kawatu kolom 18. Anak Meilan Gracia Agaya Sainudin ke-10 tahun, keluarga Sainudin Paat kolom 16. Anak Gilbert Giovanni Lorenzo Kading ke-8 tahun, keluarga Ervina Kalalo kolom 1. Ibu Meike Paulina Tahitu ke-35 tahun, keluarga Lontok Tahitu kolom 10. Bapak Melvin Stephen Langitan ke-35 tahun, keluarga Langitan Montolalu kolom 19. Ibu Tirsa Nikita Wulan Moningka ke-27 tahun, keluarga Maindoka Moningka kolom 19. Pemuda Sweetly Karen Semira Mait ke-24 tahun, keluarga Mait Wayong Kere kolom 16. Saudara Valdano Runtuk Kahu ke-32, keluarga Runtuk Kahut Lesawengan kolom 16. Bapak Erwin Markus Tanauma ke-43 tahun, keluarga Tanauma Senduk kolom 5. Ibu Loce Rince Emor ke-69 tahun, keluarga Emor Wayong kolom 2. Anak Timothy Immanuel Nender ke-4 tahun, keluarga Nender Pitoy kolom 17. Remaja Gloria Gabriela Wawor ke-18 tahun, keluarga Wawor Wenur kolom 5. Pemuda Michelle Goliot ke-23 tahun, keluarga Goliotan Sile kolom 2. Michael Rau ke-42 tahun, keluarga Rau Worang kolom 14. Dan Ibu Meiske Sandra Lumanau ke-43 tahun, keluarga Mait Lumanau kolom 19. Teruslah berkati kehidupan pribadi, bahkan keluarga mereka yang bersyukur ya Tuhan kini dan ke depannya. Kiranya ya Tuhan Kepala Gereja dan Tuhan dunia, di usia Jemaat Gemim Elim Kolongan ke-86 tahun ini, tepatnya 30 April 2020, kami semakin kuat dalam iman yang bertumbuh dan menghasilkan buah, walau ada dalam kesukaran, karena kami yakin kemuliaan Tuhan yang bangkit hidup dan menang, memulihkan kehidupan kami, untuk bangkit dalam kesukaran, menikmati kemenangan yang daripada Tuhan. Bagi panitia Hari-Hari Raya Gerejawi tahun 2020, teruslah diberkati dengan sukacita melayani, kekuatan dan kesehatan. Prokantor, pemain musik, koordinator ibadah, pengantar kadim, kostor, pegawai gereja, para pendeta, seluruh pelayan khusus, bahkan semua keluarga yang ada di Jemaat Gemim Elim Kolongan, terberkatilah di dalam Tuhan oleh kasih karunia-Mu yang besar. Berdoa pula kami untuk mereka yang bersyukur karena ketambahan satu anggota keluarga yang baru, keluarga Pangemanan Sambane. Atas kehadiran anak kekasih Gabriel Leandre Pangemanan pada tanggal 24 April 2020, Tuhan berkatilah ibu dan bayi yang telah Engkau anugerahkan. Terus dipulihkan keadaan ibu kekasih dan diberkati tumbuh kembang yang baik bagi anak kekasih Gabriel. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus
yang mengajar kami berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri, kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyata, rahmani dan cemerlang. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Amin. 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 Silakan bersaat teduh. Dan demikian ibadah di hari Minggu yang pertama di bulan Mei, tanggal 3 Mei 2020 telah selesai. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Saudara-saudara jemaat, demikianlah ibadah kita. Hari ini hari Minggu tanggal 3 Mei 2020. Hubungan dengan itu, atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Elim Kolongan, menyampaikan banyak terima kasih kepada Pendeta Ibu Anita Mawerega, Sarjana Teologi, yang sudah boleh menjadi saluran berkat bagi kita sekalian lewat pelayanan firman yang sudah dibentangkan tadi. Kiranya firman ini akan menginspirasi kita untuk melihat bahwa semoga saja kita menjadi Nehemia masa kini yang punya solidaritas, punya sensitivitas yang tinggi terhadap saudara-saudaranya, sesama umatnya yang mengalami penderitaan. Dan ini tentunya sesuai dengan kondisi kita saat ini, ketika kita juga diperhadapkan dengan situasi dan kondisi di mana kita sementara mengalami juga suatu peristiwa yang sangat berat dengan merebaknya atau mewabahnya virus corona di negara kita, bahkan di dunia yang kita diami ini. Tetapi kita percaya, sebagai orang percaya, bahwa bersama Tuhan kita tidak perlu khawatir. Di balik kesukaran tentunya ada terbit pengharapan bahwa suatu saat cepat atau lambat badai corona ini pasti berlalu. Informasi saudara-saudara bahwa pelaksanaan ibadah jemaat akan tetap dilaksanakan sebagaimana seperti yang dilaksanakan saat ini. Dan oleh karena itu, atas nama juga Badan Pekerja, kami sangat menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan terima kasih
yang sebesar-besarnya kepada panitia perayaan hari-hari Raya Gerejawi Jemaat Gemim Elem Kolongan Wilayah Tomon 1 yang sudah memprakarsai dan memfasilitasi pelaksanaan ibadah-ibadah jemaat sehingga boleh berlangsung sebagaimana yang diharapkan. Terima kasih juga bagi seluruh perangkat pelayanan yang sudah boleh menopang pelaksanaan ibadah ini sehingga boleh berjalan sebagaimana yang diharapkan. Inilah berita jemaat saudara-saudara. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.